Kalau misalkan yang di depan mata kan anak saya, bukan orang tua. Jadi kalau ibarat sakit, mungkin saya lebih ingat tuh anak saya di depan gitu ya. Tapi dengan kami mengadakan seperti ini, kita jadinya saling berbagi Bapak Ibu. Jadi member-member kami itu kami fasilitasi untuk beberapa kegiatan, dan ini contohnya aja kecil ya Bu ya. Saya mendiang ya almarhum 1 bulan yang lalu itu salah satu member kami, Ibu Jatiningsih itu meninggal. Yang paling saya ingat dari beliau adalah suatu ketika beliau itu pernah meminta foto kepada saya. Beliau itu nanti kita jam 11:04 kita sudah harus. Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak dan Ibu, sebetulnya saya itu bukan anggota bidang pendidikan dan dakwah. Saya minta ini Pak Sumijo karena kebetulan tidak ada temannya, beliau sendiri yang hadir. Relawan. Bahwa ini adalah kegiatan. Dan nanti saya mohon pengurus IPHI Ranting untuk membuatkan programnya. Jadi biar nanti pengurus Ranting yang membuat programnya, kita menjabarkan program itu dalam kegiatan. Hanya sementara ini kita belum bisa mencantolkan programnya Pak. Terima kasih. Program pendidikan dan dakwah. Yang pertama adalah dakwah, yaitu mengadakan pengajian rutin setiap bulan secara bergilir di masjid di masing-masing padukuan. Sebagaimana ini sudah kita laksanakan secara rutin. Kemudian waktunya 2 bulan sekali, perkiraan anggaran 2 juta, sumber anggaran konsumsi ditanggung oleh para hajah dan haji yang mundur di padukuan yang bersangkutan. Namun untuk transport ustadznya yaitu diambilkan dari kas IPHI Ranting. Penanggung jawab ya hajah dan haji yang mendapat giliran di padukuan yang bersangkutan. Kedua yaitu ini hal yang baru, yaitu kita akan mengadakan pengajian anak-anak usia SD SMP. Kenapa Bapak Ibu kita kok seolah-olah kok ngoyo-ngoyo? Kita tahu bahwa anak-anak usia SD SMP itu sekarang kan kecanduan gadget. Nggak ada sekarang yang tidak main game-gamean. Nah, itu untuk mengalihkan perhatian mereka, mari kita di pengajian. Ini ya sama 2 bulan sekali, perkiraan dananya 2 juta, 1 juta ditanggung oleh para haji-hajah yang berkesempatan. Mungkin nanti juga mendapat bantuan dari kas IPHI Ranting. Ketiga yaitu kajian untuk anggota IPHI dan masyarakat sekitar haji-hajah yang bersangkutan, misalnya yang mengadakan atau kita mengadakan kajian di padukuan kerobohan yang nanti bisa kita melibatkan masyarakat sekitar. Nah, untuk kajian ini hanya untuk para hajah dan haji masyarakat yang berminat. Tujuannya yaitu untuk memperdalam ilmu agama kita. Kalau pengajian itu kan masih umum tematik ya. Tetapi kalau sudah kajian itu sudah detail dan nanti ustadznya itu khusus hanya 1, itu bergilir nanti pelajarannya sampai tuntas. Kemudian ini juga kajian. Kemudian sekarang yang bidang pendidikan kita akan mengadakan bimbingan belajar bagi anak-anak usia SD, SMP, SMA yang akan melaksanakan ujian akhir. Nah ini mungkin IPHI kok anaknya kayak ngono ya? Apa relevan? Ya relevan karena haji itu bermanfaat untuk masyarakat. Sebagai orang adalah yang bermanfaat untuk masyarakat. Jadi ini kita perlu untuk mengadakan kegiatan yang bermanfaat untuk masyarakat. Perkiraan dana 1 juta, transport ustadz atau pembimbing ditanggung oleh IPHI Ranting. Kenapa kok semua kok IPHI Ranting ya? Itu sebagai konsekuensi kita setiap bulan ditarik uang 5.000. Itu banyak yang menanyakan, ini gua apa toh? Wong nek mundo ya konsumsi ini wis kene sih. Apa menyediakan? Itu sesuai janji kita pada awal itu yaitu untuk mendanai program-program IPHI Ranting. Pada saat periodenya Pak Heri
program ini sudah bisa diwujudkan sehingga nanti kita bisa menjawab kok dadak bayar 5.000 itu ada loh Bapak Ibu haji yang mau ikut, oh dadak bayar 5.000 kok seperti itu. Jadi nanti sebagai pertanggungjawab kita bahwa program-program ini nanti antara lain dibayar dengan iuran 5.000. Pelatihan bimbingan imam dan khotib setahun sekali perkiraan 1 juta. Transport ustadz ditanggung oleh BPH Ranting. Ini sudah pernah kita lakukan di Balai Desa Tamanan. 3 yaitu bimbingan manasik haji dan umroh untuk anak-anak. Kebetulan ya insya Allah semoga mau doa ibu nanti di Tamanan kan akan dibangun pusdiran haji dan umroh di Joglo Tamanan yang dibangun oleh Muhammadiyah dan Aisyah wilayah. Kemudian langsung terus. Kemudian pesantren kilat anak-anak usia SD SMP 1 tahun sekali perkiraan dana 2 juta. Transport hidupnya juga ditanggung oleh BPH Ranting. Ini juga pernah kita lakukan Bapak Ibu, yaitu di Pondok Banjar. Kita pindah sana, di sana ada kamar-kamar. Kemudian selanjutnya pelatihan rukti loyo jenazah. Ini yang mestinya sudah di mana-mana sudah diadakan pelatihan seperti itu. Ya, nanti PHI Ranting Taman juga kami adakan nanti. Insya Allah kalau ustadznya atau pembimbingnya itu dari Pak Sumijo itu gratis. Tapi nanti mungkin kita akan solusi. Saya kira sudah kegiatan pinjam pendidikan dan terima kasih. Monggo kalau ada yang menanggapi mungkin ada usul kami silakan. Jadi karena ini kan kita sudah komitmen untuk haji dan umroh untuk pengajiannya. Jadi nanti diberikan. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diterima semua soal kan, tapi kenyataannya banyak. Ya nanti kita sama-sama yang tidak baca Al-Quran kan yuraisin mau kontrol yuraisin. Jadi nanti kita kumpulkan yang berminat gitu. Terima kasih. Monggo lainnya masih ada? Monggo Bapak-bapak, Ibu, barangkali ada perlu tanggapan. Terima kasih karena ini waktunya sudah dibatasi. Kalau memang tidak ada masukan, ya saya sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Semoga IPHI kedepannya semakin maju. Amin. Untuk masyarakat. Akhirul kalam, nasrul minallah wa fatul qorib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dari Humas sudah mungkin mewakili dari koordinator dengan merangkap ya Pak. Merangkap kondang. Yang pertama tadi sudah disampaikan masalah program untuk kalender. Nanti akan dibahas lebih dalam oleh Bapak yang di Humas. Yang kedua, sebentar saya tidak bisa baca di situ ya. Yang kedua, ini bekerjasama dengan bagian instansi yang terkait melakukan sosialisasi kegiatan IPHI Ranting Tamanan. Jadi ya kita dari rumah hanya mendukung apa yang akan dilakukan dari kegiatan masing-masing bidang. Itu yang di poin yang pertama. Yang kedua, melakukan dokumentasi seperti sekarang ini Pak tadi sudah melakukan dokumentasi kegiatan, semua kegiatan dari IPHI. Terus yang ketiga, melakukan kegiatan yang lain di luar kegiatan 1 dan 2. Yang keempat, ini mungkin berkaitan dengan koordinator Pak. Membuat grup wilayah dari masing-masing perbukuan yang di dalamnya ada fokus inti. Juga kami mau menyampaikan ini Pak dari
Bapak pengurus yang inti, kalau kita memakai koordinator perdukuhan itu ada kesulitan, Pak. Kalau bisa nanti yang bikin itu dari inti bukan koordinator perdukuhan, tapi koordinator per kampung. Contoh, saya kampung Kerobokan, saya di Donorayo, saya nggak tahu di Kerobokan itu, Pak. Dan saya kalau mau menjalin di sana pasti nggak efektif karena saya nggak begitu paham. Makanya nanti monggo ini yang dibentuk ini dari Humas atau langsung dari Pak Yanti. Yang kedua, seperti kasus di tempatnya Pak Hadi atau di Meletung. Kalau yang menjadi humas atau menjadi koordinator itu Pak Zainuddin, kita sudah dianggap ada bendera yang lain. Nah itu perlu yang kita pikirkan, biar kita sebagai wadah kan di PHI nggak ada organisasi, kita nggak melihat ini semua umum. Tapi mohon maaf karena sekarang ini yang sementara berjalan ini, contoh di Lubeng itu Pak Zainuddin, gambarannya bahwa IPHI ini adalah Muhammadiyah. Di Tamangan ini gambarannya karena Pak Hadi yang berperan, ini adalah Muhammadiyah. Sehingga yang ketiga lagi di mana Tegal itu juga Pawakiman, laki-laki Muhammadiyah semua yang pegang. Kebetulan, sehingga nanti monggo ini yang Pak Heru sama Pak Yasin dipikirkan, cari orang yang bisa mencair di wilayah situ, sehingga insya Allah ini akan menambah untuk di PHI ini akan lebih semangat. Itu yang tugasnya dari Humas atau tugasnya dari ini, monggo Pak, ini yang perlu kita tekankan. Kalau dari yang ketiga yaitu yang Humas, nanti kalau sudah terbentuk koordinator, sekarang kita sudah nggak tabu, Pak. Kita meminta datang kehadiran. Jadi setiap pengajian harapan kita nanti Humas ini kita sudah bisa merekap data dari masing-masing koordinator. Contoh, ada pengajian besok di Kerobokan, yang mau hadir itu sudah minimal sudah kelihatan 80%. Ada laporan dari masing-masing koordinator. Kalau yang saya lakukan di Donoloyo, kita bikin grup. Setelah bikin grup, walaupun bikin grup tetap tak share ke pribadi-pribadi. Pasti dia menyampaikan ya dan tidaknya itu bisa dan tidak, dia pasti akan menyampaikan. Maka saya sampaikan kepada kepengurusan lagi biar nanti disampaikan kepada tuan rumah, sehingga tidak terjadi kebingungan di dalam menentukan konsumsi. Jadi monggo itu diolah barang-barang ini tugasnya Humas atau tugasnya dari yang tapi mengikat dari Humas itu biar nanti setiap kegiatannya itu ada kepastian informasi. Jadi tidak hanya kita menyampaikan informasi, kita juga ada feedback, kita ada tahu hasil informasi itu minimal jumlah atau ya anggota atau yang simpatisan yang akan mau ikuti dari tadi yang dipaparkan kegiatan-kegiatan dari yang lain. Begitu Bapak yang perlu kita sampaikan. Mungkin Pak Ati atau kita mau menambah, dipersilakan. Sepenuhnya kepada sekretaris. Raja, Bapak, Ibu, terima kasih. Mari Pak. Tambahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mendukung ya. Cocok sekali Humas ini kan sebagai etalase organisasi. Oleh karena itu kalau masih ada ruang untuk bisa mencatat program, yaitu membuat profil IPHI. Profil IPHI. Jadi profil IPHI ini sangat penting. Jadi nanti itu bisa dibuat semacam buklet buku begitu. Jadi kalau ada tamu kedua, bagaimana IPHI itu kita serahkan. Nanti isinya kita rembuk. Jadi apa saja yang harus masuk di dalam profil itu. Yang penting kita buat
mendraftnya profil, kemudian nanti mencari data-data yang akan kita masukkan dalam itu, termasuk data kepengurusan dan sebagainya, termasuk sejarah berdirinya IPHI nanti taman. Itu saya kira sangat bagus menurut saya. Itu kalau misalkan sempat ya, pokoknya nanti kita diskusi tentang itu lebih panjang, bisa nanti saya siap. Yang penting nanti apa namanya itu ada sesuatu hal yang apa namanya yang monumental dan muncul kemudian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali itu juga nanti saya kira juga pengurusan ini itu Pak Pradowo yang lebih mendalam lagi. Kalau dari Mas hanya nambah-nambah datanya saja, membantu mencarikan datanya. Usul sedikit saja. Untuk desain kalender, saya mengusulkan jangan merupakan dari pasaran. Soalnya kalau di wilayah taman kan banyak kegiatan-kegiatan yang masih menggunakan hari pasaran. Terima kasih. Ya, secara detail nanti untuk kalender bisa tinggal saja ya. Sudah ada banyak usulan. Yang bisa di-share di grup biar lebih kalendernya lebih diterima semuanya. Bisa sekolah bawah mapping. Untuk saya, poin yang ke-6, namanya betul. Ya ke-7. Poin yang 7 ini sama dengan programnya pendidikan. Mungkin dihapus saja. Ya, jadi karena tadi ada usulan TPK, itu kan ada program pendidikan, ada program TPA, ini dihapus saja. Jadi tidak dimasukkan ke program. Jadi biarlah programnya dimasuk ke program pendidikan. Untuk profil ranting ini memang nanti dibuat tim, tidak dibuatkan tim saja. Dan bagaimana IPHI taman itu bagaimana? Jadi profilnya nanti tim aja. Ya, jadi bersama dengan Humas mengumpulkan data nanti kita buat tim untuk menyelesaikan profil ini. Termasuk nanti penasihat di sananya mereka kita sebagai narasumbernya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Yang terakhir nanti berarti yang membentuk atau koordinator mencari datanya semuanya kita serahkan kepada pengurus inti seperti usulnya dari Ibu tadi, sehingga Humas hanya membantu saja Pak. Itu aja. Mungkin saya kira dari Humas cukup. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video cantiknya mana? Kurang 3 detik. Oke. Usulan kegiatan yang tadi sudah kami bahas bersama-sama. Ada 2 kegiatan yang kami usulkan, yaitu yang pertama pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan kesehatan ini insya Allah akan dilakukan karena ini kelihatan sudah deal kerjasama dengan rumah sakit, rumah zakat, dan kelihatannya juga sudah ada kesepakatan. Rencananya akan dilaksanakan 2 bulan sekali bersamaan dengan pengajian rutin IPHI. Untuk perkiraan anggaran insya Allah gratis, dan pemeriksaan ini meliputi pemeriksaan dasar yaitu tensi darah, kemudian juga gula darah, kolesterol, asam urat, jadi yang sifatnya dasar. Yang akan diperiksa rencananya seluruh jamaah yang hadir pada pengajian IPHI. Kemudian kegiatan yang kedua yang kami usulkan adalah pemberian santunan. Pemberian santunan ini kami usulkan dilaksanakan 2 kali setahun. Yang pertama menjelang bulan Ramadan, jadi pengajian terakhir sebelum bulan Ramadan. Kemudian yang kedua menjelang tahun ajaran baru. Untuk penerima santunan kami usulkan yang pertama adalah alternatif yang pertama adalah yatim, anak yatim. Kemudian yang kedua lansia dan janda yang tidak mampu. Besarnya
santunan yang akan diberikan kami mengusulkan 150.000 per orang, di mana sumber dananya jika memang kas IPHI Ranting Taman mencukupi, maka kami mengusulkan diambilkan dari kas IPHI Taman. Tetapi jika kondisi kas tidak memungkinkan, kami mengusulkan diadakan penggalangan dana khusus, ditawarkan kepada anggota IPHI siapa yang sedang diberi kelonggaran rezeki dan akan memberikan sedekah atau infaknya untuk santunan, bisa diterima untuk diberikan kepada yang berhak, yaitu anak yatim dan lansia janda yang tidak mampu. Itu dua usulan kegiatan yang kami usulkan dari bidang sosial. Jika ada usulan-usulan dari pengurus yang lain, dengan senang hati kami akan menerimanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo, barangkali ada pelajar, monggo.